Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Perkenalkan, nama saya Andi Yuniati, nomor absen 4. Saya Iva Nazatina, nomor absen 14. Saya Rahma Septrianingsih, nomor absen 27. Saya Dr. Hafiz, Nurdiansyah, nomor absen 24. Kami. Halo. Perhatikan dulu ya. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang pengertian evolusi, kemudian teori evolusi, serta petunjuk evolusi. Yang pertama yaitu pengertian evolusi. Pengertian evolusi merupakan proses struktur tumbuh hidup yang berlangsung secara perlahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa yaitu evolvo yang artinya bentar. Pengertian tentang konsep evolusi dapat ditimbul dari secara alam maupun secara logika dari pengertian tentang genetika. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi sebelum Charles Darwin. Yang pertama yaitu Alexander. Ciri-ciri wajahnya itu dia mempunyai jenggot. Nah, dia itu mempercayai bahwa manusia berevolusi dari makhluk hidup akuatik mirip ikan yang pindah ke darat. Maksudnya gimana ya? Ikan duyung. Oh, duyung. Oke, lanjut yang kedua yaitu ada Erasmus Darwin. Ciri-ciri wajahnya itu bentuknya kotak. Terus teorinya itu kehidupan itu berawal dari asal mula yang sama dan bahwa respon fungsional akan diwariskan kepada keturunannya. Yang ketiga Erasmus Darwin. Teori sebelum Charles Darwin menurut Erasmus Darwin adalah kehidupan berawal dari asal mula yang sama dan bahwa respon fungsional akan diwariskan kepada keturunannya. Soal yang keempat, George Cuvier menyatakan bahwa pada setiap manusia yang masa diciptakan oleh yang berbeda. Lalu yang kelima, Charles Lyell berpendapat bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap-tahap dalam jangka waktu yang lama. Terus belum. Jelas belum. Nah, terus ada Thomas Robert Malthus, yaitu menyatakan tidak adanya keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan. Teori evolusi menurut Charles Darwin. Teori evolusi Darwin tidak muncul begitu saja, namun berdasarkan hasil perjalanannya dengan kapal Beagle ke Kepulauan Galapagos. Ketika Darwin menjelajahi Kepulauan Galapagos, ia mengamati bentuk paruh burung finch yang ternyata berbeda-beda. Ternyata perbedaan paruh pada burung finch dipengaruhi oleh ketersediaan makanan yang ada di habitatnya. Burung finch yang tinggal di daerah kering dan memakan kaktus memiliki paruh yang berbeda dengan burung finch yang tinggal di daerah lembab dan memakan dedaunan. Terus ada teori evolusi Lamarck versi Weismann. Teori Lamarck versi Weismann. Jadi Weismann itu adalah ahli biologi yang berasal dari Jerman.
yaitu yang menentang tentang pendapat Lamarck. Mengenai apa? Mengenai diturunkannya sifat-sifat yang diperoleh dari lingkungan. Jadi penolakan terhadap teori Lamarck didukung oleh hasil percobaannya terhadap 2 ekor tikus yang dipotong ekornya kemudian dikawinkan. Jadi misalnya aku ini punya seekor tikus. Ekor tikusnya itu kemudian aku potong, terus aku kawinkan dengan tikus lain, dan tikus lainnya itu tidak punya ekor, terus dia itu mempunyai anak. Anaknya itu ternyata punya ekor, padahal ayah dan ibunya tidak punya ekor. Begitu seterusnya dilakukan percobaan sampai 20 generasi. Nah, intinya itu pada akhirnya Weismann itu menyimpulkan bahwa perubahan sifat yang diperoleh dari lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. Pewarisan sifat itu akan diturunkan kepada generasi berikutnya apabila terjadi perubahan pada tingkat gen, yaitu pada sel-sel gamet. Lanjut. Bukti adanya evolusi yang pertama yaitu fosil. Fosil bareng mah. Fosil adalah sisa tumbuhan atau hewan yang telah membatu. Tidak semua spesies yang pernah hidup di muka bumi ini membentuk fosil. Fosil yang terlengkap yang ditemukan adalah fosil kuda. Fosil kuda itu berevolusi dari zaman Eosin. Nah, pada zaman Eosin itu ada jenis kuda yang namanya Eohippus. Eohippus ini ada pada 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman dahulu itu tinggi kuda cuma 0,4 meter. Lanjut lagi ke zaman Oligosen. Ke zaman Oligosen ini ada kuda dengan nama Mesohippus. Nah, kuda tersebut itu hidup pada 40 juta tahun yang lalu. Tingginya itu naik 0,2 menjadi 0,4 meter. Yang ketiga itu ada kuda Meryhippus. Nah, kuda tersebut itu hidup pada zaman Miosen, yaitu zaman tersebut itu terjadi 30 juta tahun yang lalu. Tingginya itu 1 meter. Lanjut. Terus ada juga kuda Pliohippus. Kuda tersebut itu juga hidup pada zaman Pliosen. Zaman Pliosen ini terjadi pada 10 juta tahun yang lalu. Terus ada kuda Equus, yaitu kuda pada zaman sekarang. Kuda tersebut itu muncul pada 1 juta tahun yang lalu dan tingginya itu sekarang 1,6 meter. Nah, untuk bukti adanya fosil kuda adalah dapat dilihat dari perubahan tubuh kuda, mulai dari ukuran tubuh, kepala, jarak mata, dan mulut, geraham, jumlah jari, dan panjang kaki. Kemudian variasi makhluk hidup. Di dunia ini tidak ada 2 individu yang mempunyai sifat yang benar-benar sama. Hal ini menunjukkan adanya variasi adalah perbedaan yang ditemukan pada individu-individu yang masih satu spesies. Jika varian tersebut hidup pada lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda pula. Jadi, adanya variasi merupakan petunjuk adanya evolusi yang menuju ke arah terbentuknya spesies baru. Lanjut. Lalu selanjutnya ada bukti adanya evolusi homologi dan analogi. Apa sih itu homologi? Homologi adalah organ-organ yang bentuk dan strukturnya sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Mari kita lihat gambar di atas ini, ada struktur tulang manusia, kaki depan kucing, sirip ikan hiu, dan sayap kelelawar. Dalam keempat ini memiliki struktur yang hampir sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya tangan manusia yaitu untuk makan, menulis, menggenggam, lalu kaki depan kucing untuk berjalan, dan sirip ikan hiu untuk berenang, selanjutnya kelelawar untuk terbang. Next.
Lalu ada analogi. Analogi adalah organ-organ yang memiliki struktur yang berbeda tetapi fungsi yang sama. Contohnya sayap serangga dan sayap burung. Keduanya memiliki struktur yang berbeda tetapi fungsi yang sama, yaitu contohnya sayap kupu-kupu dan burung dan juga kelelawar. Mereka sama-sama memiliki fungsi untuk terbang. Lanjut. Selanjutnya, bukti adanya evolusi pada embriologi perbandingan. Embriologi adalah perkembangan sel telur yang sudah dibuahi hingga dilahirkan. Ketika membandingkan perkembangan organisme yang dekat dengan kecerdasannya, terkadang sulit bagi kita untuk membedakan tahap awal satu spesies dengan spesies lainnya. Kesamaan embrio ini sering digunakan sebagai petunjuk adanya evolusi. Kita bisa melihat pada gambar embrio tersebut di samping kanan bawah ada ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Dan bisa kita lihat pada minggu pertama mereka memiliki struktur yang hampir sama dari kepala, badan, hingga ekor. Dalam embrio perbandingan terdapat hubungan kekerabatan pada vektobrata yang adanya kesamaan perkembangan yang dalam pilot sampai embrio. Kesamaan yang dialami ini makin menunjukkan hubungan dekat kekerabatan antara mereka. Contohnya kita bisa lihat ikan dan salamander memiliki struktur yang hampir serupa. Kemudian kura-kura memiliki bentuk yang menyerupai ayam. Kura-kura ini ayam. Memang jika dilihat ikan memiliki kekerabatan yang lebih dekat dengan salamander dibandingkan dengan manusia. Bisa dilihat dari bentuk embrio yang memiliki bentuk yang cukup berbeda. Jika dua spesies berasal dari nenek moyang yang sama, keduanya mungkin masih memiliki kesamaan. Salah satu uji untuk mengetahui kekerabatan adalah uji Percipitin. Adanya Percipitin atau endapan pada suatu reaksi antigen atau antibodi, semakin banyak Percipitin yang terbentuk semakin jauh kekerabatan antara dua jenis makhluk hidup. Lanjut. Selanjutnya yaitu tentang perbandingan fisiologi. Nah, organisme-organisme itu mempunyai ciri-ciri fisiologi yang sama, seperti pada respirasi, ekresi, dan sebagainya. BTW, respirasi dan ekresi itu sebenarnya sudah dipelajari di SMP. Buat kalian yang lupa, bisa kalian tonton lagi di YouTube. Banyak kok video-video yang menjelaskan tentang respirasi dan ekresi. Nah, terus lanjut. Meskipun ciri morfologi dan jumlah sel yang membentuk setiap organisme itu berbeda terhadap kemiripan-kemiripan dalam fisiologinya. Nah, contohnya itu ada gambar paus dengan burung. Nah, hewan tersebut itu jelas-jelas berbeda. Dari tempat tinggalnya aja udah berbeda. Tetapi keduanya itu memiliki kesamaan cara bernapas yang sama, yaitu menggunakan paru-paru. Nah, kemiripan-kemiripan yang ada itu memperkuat dengan adanya kekerabatan antara makhluk hidup. Lanjut. Alat-alat yang tersisa atau vestigial dianggap sebagai bukti adanya proses evolusi. Alat-alat ini sudah tidak berguna namun ternyata masih dijumpai. Contohnya pada manusia.
selaput mata pada sudut mata sebelah dalam, tulang ekor, gigi taring yang meruncing, umbai cacing, telinga yang dapat bergerak. Beberapa jenis ular paus dan lumba-lumba masih memiliki sisa-sisa tulang bengkai. Tetapi saat ini tidak satu pun dari jenis hewan tersebut yang berkaki. Pada burung ini dan pinguin sayapnya mengalami penyusutan sehingga tidak dapat berfungsi untuk terbang. Di sini ada yang pernah melihat burung kiwi? Belum. Burung kiwi itu bentuknya seperti landak. Bisa selanjutnya. Oke, baiklah teman-teman, apa yang sudah kami sampaikan bahwa intinya itu evolusi itu ada pengertian, terus ada teori-teorinya, juga bukti-buktinya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kelompok kami. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami harap presentasi ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Tapi sebagaimana kita mengerti bahwa diskusi itu bukan untuk terlihat pintar, tapi untuk belajar bahwa pendapat pribadi itu belum tentu benar. Jika dari kulit keluar darah, itulah tanda kulit terluka. Jika ada manusia yang salah, itulah tanda kami manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.